sama Mbak Sandra aja dulu ya. Boleh. Dari investasiku. Welcome back Mbak Sandra. Yeay. Kayaknya Mbak Sandra ikut seneng juga ya dengerin tadi chat kita sama Bribda Eklesia ya. Apa mungkin mau sebelum Tim Bribda hore Eklesia beliau. nyanyi, mungkin Mbak Sandra mau Nah itu. sepotong? Tahu nggak lagunya Bruno Ayo. Mars? Nggak Tahu pasti. tahu. Apa-apa yang Apa yang tahu? paling diingat? Easy come, easy go. Lagi. Oh, Marry You. Nah, coba dikit. Coba. Dikit. Gak hafal. It's just a beautiful night. Nah, Coba. ini aja nyanyi. Lah jadi kok gua sih. Terus Janganlah, jangan disuruh nyanyi. Ih, dikit Suruh aja yang sih. lain. Ih, diem kalau kayak gini nih biasanya suaranya Nggak bisa bagus nyanyi. loh. Yang kayak Betul. gini nih. Harus dipancing biasanya. Oh ya, pantun. Kus Blues ya. Kisah sedih di hari Minggu. Aduh, yang ini bukan kisah sedih kalau yang ini ya. Iya, Ini kalau bisa ini jadi kisah sedih gak sih ini Mbak? Maksudnya karena dia rally Mantap terus. banget. IHSG. Emang Masuk MC papan ya. atas. Bisa banget nih. MC papan atas emang. Lagi bahas apa tiba-tiba masuk. Iya. Enggak, gue Emang belajar. baja ini Gue jagonya. belajar sama Edo sih soalnya. Karena Edo MC papan loncat. Ngajet. Lawan surf. Papan Iya. cucian. Iya ini bakalan jadi karena rally terus bakalan jadi downnya jadi bakalan dalam gak nih Mbak kira-kira? Next. Ya, kita berharap jangan ya. Walaupun dia turun ya jangan yang rally banget turunnya gitu loh. Agak-agak kasih sideways dikit, terus turun dikit-dikit, terus naik lagi. Ntar Balance kalau lah ya turun gitu ya. ya. Kenapa kalau nggak turun langsung anjlok gitu Mbak? Kenapa emangnya kalau sampai terjadi itu? Berarti itu investor asingnya rame-rame berjualan Cabut. dong. Keluar dari kita. Keluar, ya benar. Kayak gitu. Nanti pasti market bakal panik lagi nih. Oh takutnya market Gitu. jadi panik. Betul. Tapi kayaknya sih enggak ya. Karena data-data yang ada tuh menunjukkan semuanya ke arah yang positif nih. Ke arah yang bagus, yang suku bunga akan diturunkan nih fix nih 18-19. Dan kemungkinan diturunkannya agak soft nih ya 25 basis point atau 0,25%. Kayak gitu. Karena inflasi udah keluar kan kemarin US. Itu Betul. datanya 2,5% yang ternyata Di luar konsensus dari perkiraan ya? dikira 2,6 ternyata lebih kecil lagi. Oh ya udah. 2,5 ya jadinya. Berarti fix nih, harus nih. Kemarin juga data tenaga kerja juga kan, ketenaga kerjaan juga mendukung juga suku bunga tuh harus di-cut segera kayak gitu. Mungkin untuk yang lainnya sambil nunggu data dari Eropa juga ya. Supaya pada semuanya Oh iya ECB sama. juga katanya kan mau ngumumin suku bunga acuan yang terbaru kan. Itu kalau udah semuanya cut ya udah kita pasti cut dan harga saham akan rally kembali kayak gitu. Konsensus di pasar untuk BI sendiri kira-kira akan nurunin bunga sampai berapa basis poin Mbak? Mungkin sama ya kurang lebih. Ngikutin the 25 Fed. ya. 25 juga berarti. Nggak kembali jauh lah, kalau misalnya terlalu jauh nanti jadi nggak menarik ya. Pasti kitanya gitu ya. Kita kan ada selain ada equity juga ada bursa obligasi kan, bonds kan. Asing Betul. juga taruh dananya itu di bonds, di sekuritas rupiah, SRBI. Yang pasti itu inline lah suku bunganya sama suku bunga Indonesia gitu. Alright, dan sudah jam 4.02, boleh kita umumin hari ini ISG di level Jauh ya? 7798 All time high ditutupnya. Betul, all time high kembali. Bahkan tadi sempat ke level 7.833. Iya. Wow, melihat pergerakan sekencang ini, kira-kira besok yang terjadi akan seperti apa Mbak? Tapi sebelum itu dijawab, jawab dulu biasa, sektoral. Sektoral hari ini ya, mari kita contek. Biasanya, Sektoral hari ini yang negatif dulu apa yang positif nih? bebas, Mau yang mana? mau dua-duanya langsung juga boleh kalau Mbak Sandra berkenan. Iya. Yang paling besar nih sampai 7% loh hari ini teknologi. Naik. Iya 7% indeks teknologi. Tumben. Ditopang oleh Goto, Buka, Mtek, Wah, DCII. lumayan nih. Ya ini berarti ada tanda-tanda kalau teknologi naik, euforianya udah ada nih untuk suku bunga turun nih. Jadi Oh gitu. kan salah satu indeks yang terdampak ya dari suku bunga turun Iya, itu iya, adalah Teknologi itu yang teknologi. cyclical kan? Enggak ya teknologi? Bukan, teknologi itu Teknologi maksudnya apa? teknologi itu yang semacam Teknologi ya berbasis teknologi. digital. Digital. Aplikasi, Yang kemarin aku Telkomsel. tanya. data, Oh. ya Oke, penyimpanan oke. data, yang gitu-gitu. Terus kedua itu
ketinggi kedua energi. Itu didukung oleh Adaro ya. Adaro hari ini naiknya lumayan banyak, hampir 10%. Itu karena ada berita sih dia sudah mau melepaskan kepemilikan sahamnya untuk yang Anak usahanya. iya. Jadi ntar mau beralih bener-bener udah ke nggak sektor tambang lagi nih. Jadi mau ke energi yang terbarukan melalui ADMR anak usahanya gitu. Terus yang bikin yang rame lagi tuh hari ini selain Goto, Adaro, Saratoga. Saratoga ini 20%. Widih cuan Pak Sandi. Wow. Ini mungkin ini nggak tahu sih Oh ada iya beritanya bener. apa ya? Wah, apa saya baru dapat isi terafiliasi? ulang pulsa. 100.000. Kok bisa? Kok bisa? Diisiin nggak tahu sama siapa diisiin. Ibu Oh, Ini lihat ini palsu nih. itu penipuan. 404. Tuh. Ih bohong Bener. banget. Tapi bener sih. Bener, Diisi bener. sendiri kali. Enggak. Ini baru tiba-tiba nih. Itu mungkin Ya Mbak ada udah. salah satu benefit dari ininya dia. Oh yang tadi ya, Iya. yang cowok Gemini harus genit. Jadi ke zodiak. Zodiak tertentu dapat Jadi genit. pulsa. Oh jadi kalau genit bisa dapat kiriman pulsa ya. Aku sih genitnya gimana? Which mom sent you? My mom. Oh oke. It's So probably my mom. sweet. Mom. My mom, my biologic mom. Literally. Oh oke. Oke My real percaya mom. kalau itu. Saratoga tadi Ya, lanjut. naiknya Ya, 460 poin atau ya 20%. 20%. Wah, cuan nih Terima Pak Sandi. Mungkin ini ya. Semangat Pak Sandi. Lumayan buat nambah-nambah Congrats. habis nanti kelar jabatan menteri. Iya. Oh, itu yang berhasil menguat cukup tinggi Iya, hari jadi ini ya. hari ini ISG itu tertopang dari Adaro dan Goto juga naik kan 7% sama Saratoga gitu. Tapi Dan memang teknologi yang lainnya. sepanjang hari ini termasuk di bursa regional dan juga Amerika, Eropa juga kayaknya. Nah, iya benar. Iya bursa pada sangat naik ya. hijau, paling praktis cuma Shanghai doang. Shanghai ya dari China. Itu Emang juga kalau dari tipis. China data-datanya itu masih terlihat perekonomiannya agak sedikit itu ya, kurang Sideways. baik ya. Seperti itu. Untungnya belum tidak terlalu bertampak nih ke kita. Apa Mbak yang bikin nih bursa global semuanya juga sedang hijau royo-royo? Apakah karena debat capres kemarin yang baru saja berlangsung di Amerika, atau karena makin dekat ke tanggal 19 tadi? Iya. Tapi kan yang juga kita pahami kemarin, kalau makin dekat ke waktu pemangkasan biasanya wait and see-nya kan makin volatil gitu. Ini gimana Mbak? Apa yang Kalau paling dari besar? market sih sepertinya lebih ke itu ya, pemangkasan suku bunga itu. Jadi mereka sudah semakin positif ke arah the Fed tuh pasti akan cut 0,25% atau 25 basis point di akhir September nanti, 19 September nanti. Karena semua data-data pendukung tuh udah mengarah ke sana dan mau nggak mau harus juga di cut seperti itu. Berarti ini ESG arahnya akan lebih ke atas nih Sampai akhir tahun. dalam beberapa sampai akhir tahun bahkan arahnya lebih condong grafisnya ke atas. Iya. Melihat grafis yang condong ke atas kayak gini, apa sektor yang mungkin menarik untuk dikoleksi di tengah harga-harga yang lagi pada mahal sekarang, Mbak? Mungkin ada Oke. yang bisa jadi pertimbangan buat The Tickers. Kira-kira kalau harganya lagi tinggi kayak gini, masuknya enaknya di sektor apa nih? Oke, kalau untuk sektor mungkin ada 3 ya. Apa Satu yang pasti finance, karena kan dampaknya suku bunga potong, berarti bunga kredit potong. Dan untuk mempermudah para pelaku pengusaha untuk kredit kembali ya, berhutang di bank gitu kan. Itu merupakan pendapatan bank. Mungkin yang kedua adalah yang non cyclical, yang karena selama ini indeksnya masih tidak senaik yang lain nih, yang non cyclical, yang barang-barang primer, yang konsumsi primer gitu, yang retail itu. Non cyclical apa Mbak? Contoh-contoh sahamnya? Contohnya Ini kayak contoh aja nih ya, bukan rekomendasi ya, contoh. ada Indofood, Jabva, Mayora, kayak gitu contohnya ya. Kalau saham rokok ya ada WIM, HMSP, terus ada Ultra Jaya, terus ada Alfamart, kayak gitu-gitu yang konsumsi emang masyarakat pasti konsumsi, mau krisis itu mereka Jadi pasti walaupun konsumsi. harga itu maksudnya berarti kalau walaupun harganya mahal, tapi kalau kita masuk kemungkinan di masa depan dia masih bisa naik lebih tinggi lagi. Iya, Tapi harganya mahal, Mbak. ya mungkin tunggu dulu ya. Oh ya. Biar agak.
Atau kalau misalnya yang lebih masih wait and see. yang non siklik yang cyclical, yang untuk barang-barang mahal. Cuman kayaknya nggak mungkin sampai di akhir tahun ini sih, mungkin nanti tahun depannya gitu. Terus sektor lain lagi yang belum begitu naik banyak ya sebenarnya teknologi gitu. Cuma sekarang minggu-minggu ini tuh lagi rally-rallynya. Coba bisa kita jadi watchlist kita lah kalau mau masuk di berapa, ketika dia mungkin lagi sideways atau agak turun dikit itu boleh gitu. Jadi aku mau nanya nih Mbak, kalau misalnya nih, misalnya kita udah punya saham yang Barang. Ya kita udah punya saham nih, terus lagi misalnya harganya lagi kurang bagus nih, atau lagi turun nih harganya. Berarti kalau kita mau jual itu pada saat harganya lagi naik ya. Iya. Jadi pas lagi naik-naik itu ada kemungkinan orang-orang udah profit taking, dijual-jualin semua gitu iya, ya. ada. Sih. Jadi kalau misalnya dia lagi kurang bagus, ya udah ditunggu aja dulu gitu ya. Ditunggu sampai harganya naik gitu. Itu kalau sahamnya yakin kita naik lagi gitu. Karena sebenarnya kalau saham di ISG ini pola sahamnya bergeraknya mereka beda-beda tuh antara satu saham satu yang lain. Tapi kalau misalnya kita beli saham BCA otomatis kan kita pasti nunggu dia turun dong. Tunggu turun Untuk belinya. Untuk beli gitu. Tapi kalau saham-saham yang kita nggak tahu bisnisnya, yang kita nggak jelas juga siapa di belakangnya, ya kita nggak boleh lihat dia pas turun langsung kita beli, nggak boleh kayak gitu. Belilah saham yang pas turun itu kita beli, saham-saham yang memang terpercaya, yang bisnisnya tuh ke depan everlasting lah. Itu biasanya bisa dilihat salah satu indikator angkanya dari mana? Apakah dari market cap-nya atau dari apa? Kalau bisa dilihat dari angka. Biasanya kan di sini kan banyak nih profil perusahaannya kan ada kayak di situ ada siapa aja yang megang sahamnya atau bahkan market cap-nya berapa atau ada nggak sih Mbak kayak dilihat dari indikator ini berarti sahamnya aman nih untuk dibeli gitu misalnya. Mungkin kalau itu kita harus rutin sih lihat. Pertama harus kita lihat si pemilik sahamnya siapa. Misalnya salah satu konglomerat gitu kan. Terus sahamnya bergerak di bidang apa? Maksudnya bisnisnya. Terus kita analisa lagi bisnisnya itu sustain gak di zaman-zaman sekarang, kan udah serba digital, banyak kompetitor lain, apakah dia masih dipakai oleh orang banyak gitu, apakah dia masih bisa jadi leader gitu kan. Dan kita juga perhatiin juga pergerakan harga sahamnya, apakah pergerakan sahamnya naik terus atau malah turun terus gitu. Semua faktor harus kita analisa sih. Dianalis. Karena market cap juga gak jaminan juga ya, kecuali yang bener-bener besar yang sekelas ya LQ45 lah gitu. Blue chip ya. Blue chip ya. Wow, jadi big caps itu beda lagi sama blue chip atau sama? Big caps itu kalau blue chip itu lebih ke saham yang dia gak pernah turun. Maksudnya kalaupun turun in the long term dia naik terus karena bisnisnya terlalu solid dan terlalu susah dikalahkan. Itu namanya blue chip. Kalau big caps itu ya hampir sama kayak blue chip. Apa ya perbedaannya? Jadi kalau big caps itu kita lihat dari kapitalisasi marketnya. Kalau misalnya BCA kita lihat kapitalisasi marketnya 1.000 triliun gitu. Berarti kapitalisasinya tuh dilihat dari ada datanya. Market ada cap. Jadi kapitalisasi itu maksudnya saham ini dimiliki di masyarakat tersebar nilainya berapa nih total gitu. Jadi semakin besar market cap-nya biasanya trust-nya people jadi lebih banyak ya. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Ya. Kalau market cap tuh lebih melihat saham ini liquid atau enggak gitu. Kalau misalnya contoh BCA 1.000 triliun berarti kalau misalnya ada orang lain yang mau ambil alih 100% BCA berarti dia harus punya duit 1.000 triliun nih. Gitu yang which is kan gak mungkin satu orang punya atau dan akan sulit dipengaruhi sama bandar ya, gitu betul, ya Mbak. Karena harganya carilah gede banget gitu. Saham-saham yang begitu gitu. Blue Blue big chip caps dan big caps. Big caps itu otomatis blue chip atau sebaliknya? Enggak. Big cap otomatis blue chip. Kayaknya iya Mbak ya. Enggak juga sih. Termasuk enggak juga ya, belum tentu. Belum tentu. Pokoknya kalau market cap-nya gede berarti dia big caps. Iya betul. Kalau orang sering perdagang nilai ininya dia. Ada kan market cap. Itu. Nah kalau blue chip itu harus teruji dengan waktu. Jadi kalau misalnya sudah 10 tahun, 20 tahun ternyata kinerjanya bagus terus nih. Harga sahamnya naik terus in the long term, itu berarti dia blue chip gitu, yang tidak ada tandingannya lah. Tapi kalau ditanya mendingan blue chip atau big caps,
itu it depends on ya Mbak. Iya. Karena belum tentu ketika kita pegang yang big caps itu akan bisa cepat naik lagi harganya. Atau mungkin yang blue chip itu juga bisa cepat naik Iya. harganya. Ya lagi-lagi tergantung sama pasar. Ya contoh misalnya kalau big caps itu brand itu termasuk big caps, tapi dia nggak termasuk blue chip karena belum teruji. Dan brand itu kan baru IPO 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Tapi market capnya kemarin sudah sempat ngalahin BCA, udah lewat dari 1.000 triliun Wow. gitu. Kalau Goto tuh termasuk big caps gak sih? Dia berapa ya Dengan market capnya? market capnya 72 triliun. Kalau big caps itu harus di atas Di atas. Di 100 atas. triliun ya kalau nggak salah ya. Big caps. Coba dicari. Iya, kita telepon Pak Firman sekarang untuk mengetahui ini. Ya pokoknya itulah Nggak, ya. Tapi Goto sih bukan. Goto berapa sih market capnya? 72,08 triliun. Iya. Itu kayaknya masih menengah. Kalau yang big caps itu di atas 100 triliun. Ya, cuman Goto tuh lumayan bisa mempengaruhi ISG karena lumayan kategorinya besar lah. Ya. Medium ya dia, Mm-mm. medium hampir ke ini ke ya. big caps ya. Oke, terima kasih Mas Oke, Sandra. Oke, 10 saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Ya. Indonesia. Apa aja tuh? Pertama Banks. BCA, Brand, Aman Mineral, TPIA, Bank BRI, Bayan Resource, Ya. Bank Mandiri, Telkom, Astra, dan Dian Swastika Sentosa. Wow. Bukan Dian Sastrawar. Bukan Dian HP juga. Biasanya kalau big caps itu yang saham-saham yang masuk tuh banyak asing. Itu jadi bisa yang duit-duit besar itu bisa masuk situ. Cuman ya baik lagi kalau kayak kelas BCA ya returnnya pasti nggak bisa setahun kasih 20% gitu, nggak bisa kasih 100% gitu, enggak. Gitu. Oke, terima kasih Sandra. Jadi mau masuk apa? Tapi tetap aja dia nggak Nanti. masuk. Nanti ya. Iya, Next week ya. nanti ya. Nanti mulu ya. Enggak next week. Ditunggu loh, ditunggu. Iya. Soalnya lama nih bayarannya turunnya nih. Kode. Tapi Kode. saya mau praktekkan siapa? Editor kita namanya Agus. Wih. Beneran masuk karena apa? Edit sambil ngecek. karena ngeri ini. Wih. Maksud sih, emang sebelumnya dia juga udah main Masuk juga apa? kali. Oh, gak tahu tadi cuman pas dia lagi ngedit sambil ngecek. Wih. Good, Agus, good. Jadi uangnya nggak cuma dipendem di rekening bank doang ya, Iya. tapi di RDN. Iya. Alright, Bertumbuh. Jadi. terakhir mungkin Mbak Sandra dikit aja soal besok kira-kira akan seperti apa ISG. Coba kita lihat ya. Yang suka Sideways. unpredictable ya. Ini bentar lagi padahal nih window dressing nih mau akhir tahun. Tapi Apa udah tuh naik window banyak. dressing tuh apa tuh? Nanti ya di minggu depan ya kita bahas. Oke. Ini kalau misalnya ISG masih terus naik, ini batasnya di ini sih. Di 7749. Kalau masih terus di atas 7749 dia mungkin target terdekatnya itu di 7880. Jadi besok kira-kira akan melandai atau justru akan Harusnya kembali masih terjadi tapi penguatan? penguatan dikit-dikit lah, konsolidasi. Iya. Konsolidasi menguat. Alright, thank you Mbak Sandra.